Kalian nyari vulkanisir yang lebar? Mungkin ini jawabannya. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita kembali lagi dengan sepatu skate lagi ya. Beast ini udah pernah kita review sebelumnya dan ini yang ke selanjutnya. Nah, ini sepatu boxy tapi nggak boxy. Maksudnya gimana? Nah, jadi kita penasaran sama sepatu vulkanisir juga ya. Karena kan kemarin kita udah potong Vans. Nah, kita penasaran ada nggak sih yang fittingnya lebih enak daripada Vans, yang lebih lebar? Ternyata kita kayaknya nemuin jawabannya di Beast. Nah, untuk mendapatkan jawaban pastinya, gue pasti akan potong-potong, tapi sekilas info aja ya, gue mau liatin ada beberapa isi, nggak ada yang spesial sih. Kukira hubungan kita istimewa. Di sini cuma dapat stickers doang, kemudian dari segi sepatunya pun nggak ada yang terlalu spesial gimana. Jadi kalau gue sih ngelihatnya lebih inget ke DC Shoes ya. Dia agak tebal sedikit tapi nggak sampai bulky kayak Vans No. Nah ini dibilang bulky enggak, karena kalau kita lihat bagian samping-samping itu paddingnya minimal aja. Cuman ada padding di bagian collar, yang agak tebal itu di bagian ini, di bagian lidahnya. Yang itu juga banyak ditemukan di sepatu-sepatu skate lainnya. Nah, disclaimer aja, kita akan menilai sepatu ini sebagai sepatu skate meskipun kita belum ada kesempatan buat turun ke lapangan gitu, di-review sama teman-teman skaters. Jadi, sorry ya. Sorry ya. Tapi seenggaknya kita akan coba mewakilkan seperti yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, kayak gimana sepatunya? Langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Beast Radix. Seperti biasa, dengan sistem penilaian terbaru ini, kita akan ngomongin materialnya dulu, dan dari 3 komponen itu akan kita rata-ratakan nilainya. Pertama, kita akan mulai bahas uppernya. Jadi upper di sepatu ini tuh ada 3 material ya. Yang pertama itu ada kanvas, ada suede, dan ada leather. Nah, beberapa detail-detail yang gue suka adalah kalau kita lihat di sini ada jahitan yang dibentuk logo Beast, manis juga ini di sampingnya. Kemudian feel pegang suede-nya juga enak ya. Di sini kanvasnya biasa aja, nggak ada yang spesial, leathernya juga nggak enak. Tapi kalau kita lihat nih, kita cek, ternyata suede-nya itu suede asli, gokil. Di harga 300-an kalian udah bisa dapet kayak begini, ini menurut gue udah good job sih. Enak banget juga feel pegang suede-nya ya. Emang berlah, suede asli itu beda ya. Dan ini akan ngaruh nanti ke ketahanannya, yang dimana kita juga udah coba tes Dremel, dimana Dremel ini akan mewakili gesekan terus-menerus dari papan skateboard kamu ke sepatu ini. Ternyata hasilnya kayak begini, ini agak membekas, tapi bisa di brush off, bekasnya untuk diminimalisir, nggak segitu parah ya. Dari segi kekuatan si suede-nya ini cukup oke. Gue tidak ada isu sama sekali di sana. Nah, gimana dengan material-material yang lainnya? Gue coba ngecek lagi, ternyata leather yang ada di sini itu bukan leather asli, tapi leather sintetis. Buktinya kebakar kayak begini juga. Nah, kalau kita ngomongin dari segi upper, keseluruhannya sih kalau dari luar gue nggak terlalu mempermasalahkan ya, mengingat harganya cuma 300-an. Tapi gimana dengan bagian dalamnya? Gue cukup kaget dengan Dremel bagian dalam, ternyata bagian lining yang cukup enak dipegang ini, yang bahannya kayak bahan jersey gitu, ini bagian belakangnya ketika kita Dremel lumayan tahan, artinya nggak jebol, kekikis cuman sedikit dan nggak jebol selama 10 detik, dan itu cukup gokil sih, artinya dia punya ketahanan yang baik. Dan kalau kita boleh summary, untuk upper itu ratingnya 7,5 dari 10. Nah, gimana dengan midsole dan outsole-nya? Nah, berhubung ini sepatu vulkanisir, sebenarnya midsole nggak terlalu kehitung, tapi nggak apa-apa lah ya, karena kita bisa ngelihat dari segi insole-nya juga. Kemudian kita bisa nilai juga foxing sampingnya juga ya. Nah, kalau kita lihat angka durometer karetnya, material aja, itu ada di 41. Sedangkan kalau insole-nya yang ternyata empuk banget ini, itu mendapatkan angka 15,5. Jadi empuk sekali nih. Cuman ini empuknya nggak lembek. Kenapa? Karena dia ketemu dengan outsole yang kaku ya. Anyway, midsole ini gue kasih rating 6,5, dan outsole-nya itu full rubber ya. Kalau kita lihat alasnya, beda nggak kayak Vans atau Converse, biasanya suka ada diisi di tengah-tengahnya gitu kayak karet. Ini nggak, langsung ke outsole aja. Kemudian tebalnya itu juga 8,2 mm, jadi lumayan tebal. Kalau gue perhatiin bahkan ada 2 lapisan di sini nih.
Jadi lapisan ini yang pertama itu ke alas TA-nya, kemudian dari sini yang nempel ke alas itu di foxing lagi, di vulkanisir lagi ke temu outsole-nya. Nah, gimana dengan kekuatan outsole-nya? Kita coba Dremel selama 30 detik, hasilnya dia berkurang 4,2 mm. Gue padahal berharap dan berekspektasi ya, ini tuh karet yang kuat dan keras banget. Ternyata nggak sekuat itu. Ya, habis 4,2 mm gitu loh. Nah, ternyata kalau kita Dremel pun harusnya dia kuat ya, di 58,5 HA. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Mungkin ya ini yang terjadi ketika kita beli sepatu vulkanisir yang harga terjangkau di 300-an versus yang lebih mahal gitu ya. Pasti durabilitas material rubbernya itu beda, karena kadar rubber juga mempengaruhi nanti ke HPP, dan kalau kita jual makin murah, mau nggak mau HPP-nya harus dikurangin. Mungkin salah satunya adanya di pemilihan bahan rubbernya ini. Tidak terlalu durable jadi ya, tapi segini sebenarnya udah lumayan aja, udah cukup oke untuk kelas harga 300-an. Nah, berarti gue berikan rating 6 dari 10 untuk si outsole-nya sendiri. Dan kalau kita totalin dan dirata-ratain, kurang lebih kita mendapatkan angka 6,6 dari 10 untuk material overall-nya. Kenapa sih dapat angkanya segitu? Karena beberapa catatan ya jelas kayak tadi ya. Kalau dari segi sole ketahanannya kurang oke. Kemudian dari segi upper juga gue masih menemukan kulit sintetis. Ya wajar dong kalau nggak kita kasih yang rating tinggi. Kenapa? Karena bagian samping ini masih potensial buat bergesekan dengan papan skateboard kamu, dan kulit sintetis jelas tidak akan setahan kulit asli atau suede kayak begini. Ya meskipun suede-nya juga menurut gue sudah sangat memuaskan sekali dan enak gitu ya. Jadi sarannya adalah kalau bisa di-improve beberapa materialnya mungkin akan lebih baik, tapi kita mengerti di price point segini agak susah. Nah mungkin bis itu jadinya main di angka 500-an deh kalau material-material di-improve, biar memaksimalkan profit marginnya dengan baik, kayak begitu ya. Ya nggak apa-apa lah, buat segini masih acceptable banget buat kelas sepatu 300-an. Nah, next kita akan bahas konstruksinya. Ini yang gue mau tepuk tanganin. Konstruksinya rapi banget, bis. Good job, gue seneng ngelihatnya. Jadi kita ngelihat jahitan-jahitannya presisi, relatif cukup presisi ya. Jadi mencongnya hampir nggak terlalu kelihatan, sedikit kalau kalian wah bener-bener perfeksionis banget mungkin kelihatan ya. Kemudian gue sukanya itu ada di double foxing-nya, di mana double foxing ini membuat si konstruksinya semakin kuat dan semakin mantap ya. Ini pertama foxing pertama ini kelihatan ya, kemudian foxing keduanya, apakah ini malah triple foxing coy? Kayaknya malah triple foxing deh ya. Jadi kita ngelihat ada tonjolan yang ininya. Oh enggak, ini tetap double dong. Jadi yang ada lapisan ketiganya itu cuman di bagian toolbox-nya aja, dia nambahin guard. Ini good job sekali loh, udah ditambahin guard tambahan di depannya. Kemudian double foxing untuk memperkuat kekuatan, dan temuan kita juga, kita coba tarik manual gitu ya. Si upper dengan foxingnya itu susah sekali lepasnya. Ini keren sih, mantap. Jadi memang vulkanisirnya bagus. Kemudian yang agak kurang itu sebenarnya dari alas TA-nya ini ke bagian sole-nya. Cuman kalau kita lihat sole-nya ini kan ada dua nih. Nah, ini ada dua, yang bagian ini lumayan aja oke ya, dari yang bagian tengah-tengah outsole-nya lumayan aja oke. Intinya gue tidak terlalu seneng sama kekuatan lem-leman bawahnya ini, tapi kalau buat vulkanisir itu sangat oke banget. Nah, ini gue ajak kalian rewind sedikit, karena kalau kalian main skate, banyak aktivitas gitu ya, jadi sepatu akan cepat jebol. Nah, salah satu caranya adalah banyak brand-brand skate itu bikin double foxing untuk memperkuat, dan mereka melakukan double foxingnya dengan baik. Intinya seperti itu, meskipun ada beberapa kekurangan di lem-lemannya, makanya menurut gue fair enough sih kalau kita kasih 7,5 dari 10, mengingat dia bikinnya juga rapi, strong juga. Meskipun dia ini ya udah di double foxing, tapi tetap nggak terlalu kaku gitu ya. Ini cukup oke ya. Next, kita akan ngomongin bagian terakhir ya, kenyamanan dan sedikit performance. Kita gabung jadi satu di sini. Beberapa catatan gue ya untuk sepatunya, ini termasuk yang berat di 476,6 gram. Kemudian ukuran-ukuran ya, kalau kita lihat lebar toolbox-nya itu 99,9 mm, yang artinya memang dia lebih lebar daripada Vans. Catatan aja, Vans itu di ukuran 42 atau 43. Jadi ini 43-nya itu kalau temuan kita secara panjang lebih dekat untuk dijadiin 42 ya. Kita bandingin sama Vans 42 itu lebarnya 91,4. Nah, sedangkan kalau untuk fittingnya, makanya ketika kita cerita di awal barusan ya, bisa nggak ini jadi sepatu vulkanisir yang lebar? Ya jawabannya lebih lebar, 99,9, udah 100 mm gitu ya, hampir lebar. Cuman apakah lebar banget? Nggak juga gitu. Kalau buat gue itu 120 mm, nah itu baru gue bisa bilang lebar banget. Jadi kalau ini belum lebar banget, cenderungnya medium. Mediumnya ya udah lumayan lah gitu ya, mediumnya agak lebar. Untuk size 42 cukup impresif sih.
dengan kelebaran kayak gini, makanya pemakaiannya juga bagian toe box-nya nggak kejepit. Cuman panjangnya itu yang agak masalah, di mana tester-tester kita yang size 43 itu mentok di bagian depan. Sedangkan yang tester 42 justru mendapatkan fitting yang enak. Jadi saran aja kalau kalian mau ambil sepatu ini, coba naik satu size. Kalau ada setengah sih, cuman satu size sudah cukup lah. Nah, kemudian kalau kita tanya apakah ini sepatu yang panas, jawabannya ya. Karena dominan bahannya leather dan suede kayak gini, ada kanvasnya juga, jadi ini bukan bahan yang adem, tapi apakah panas banget? Enggak, gue bilang sih sebenarnya di tengah-tengah. Nah, beberapa catatan-catatan yang lain, sepemahaman gue, kalau ini sepatu skate, kita butuh peredam impact-nya. Karena kan kalian akan mendarat gitu ya, apalagi beberapa kali mendaratnya akan keras, jadi butuh sepatu yang redamannya enak. Nah, Beast ini berhasil melakukan, di mana bahan busanya ini empuk enak ya, tapi ditambah, nah bahan ini semi-semi latex gitu. Nah ini lumayan ngasih empuk dan harusnya lumayan absorb impact-nya ke kaki kalian. Nah, gue lebih suka rumusnya ini daripada mungkin kemarin yang kita sempat bahas ada yang pakai air unit. Gue jujur lebih oke, ini kayaknya lebih dapet deh kalau buat anak skate. Itu sih, tapi kalau gue salah nggak apa-apa ya, tolong komen di bawah, tolong koreksi kalau gue salah. Yang penting gue pengen discuss ini aja sama kalian, tapi menurut POV gue ini sudah lebih baik daripada yang pakai air unit. Dan gue ngerasa kurang dari segi support bagian sininya, karena nggak ada support sama sekali tuh. Ini lemes banget, dimana kalau kita skate itu harusnya ya untuk menghindari ankle sprain, ini harusnya lebih stabil lagi nih di bagian sampingnya. Jadi ini memang kurang ngelok nih sayangnya. Nah itu aja yang jadi kekurangan dari segi kenyamanan gue. Makanya gue kasih kenyamanan itu ada di angka 6 dari 10. Beberapa catatan buat kalian pakai hari-hari pun masih oke ya. Cuman itu tadi ya, karena materialnya panas, kemudian tidak nggak gimana banget. Jadi kalau kalian mengharapkan kenyamanan paripurna, jelas bukan di sini. Mungkin kalian bisa consider sepatu-sepatu dengan sol yang pylon yang lebih empuk-empukan lagi. Itu mungkin lebih cocok buat kalian yang cari empuk-empukan atau nyaman-nyamanan. Tapi memang sepatu skate itu juga nggak bisa terlalu senyaman itu. Dan di sini gue juga sebenarnya suka dengan kerasnya di bagian bawah. Jadi semuanya itu nggak lembek, masih rigid lah gitu pas di bawahnya, meskipun dikasih impact absorption di bagian insole-nya. Jadi sebenarnya overall-nya good job. Ada beberapa hal yang menurut kita bisa diimprove, tapi kalau kita pertimbangin pun ini sepatu yang harganya cuma 300 ribuan gitu. Jadi ya masih oke. Nah sebelum kita kasih ratingnya, beberapa hal yang kita temukan memang ternyata bener ya. Ini lebih lebar daripada Vans. Jadi buat kalian yang rasa kakinya lebar dan mau cari sepatu vulkanisir, Beast adalah salah satu yang harus kalian consider, terutama artikel Radix. Jadi nggak semuanya, ini artikel Radix ini bisa jadi pilihan. Dan apakah ini alternatif buat Kompas yang gayanya tebal-tebal atau Vans Gnu? Menurut gue sih bukan ya. Ini sekedar sepatu vulkanisir yang lebih wide aja, kayak begitu. Dan ini dari luar sih nggak terlalu kelihatan bulky, masih kelihatan agak slimming. Kalau kalian nggak suka yang bulky, jadi tenang aja, nggak perlu terlalu khawatir. Overallnya ya begitu sih. Memang kesimpulannya ini banyak feel yang termasuk biasa aja, tapi tolong diingat banyak hal yang Beast juga sudah excel, sudah bagus dalam melakukan hal ini, terutama fitting lebar sih yang sangat-sangat gue appreciate banget. Berikut juga ketahanannya dengan pemilihan bahan suede ini. Good job. Dan rating untuk sepatu ini adalah 6,7 dari 10. Nah, gimana menurut kalian sepatu skate yang satu ini dari Beast? Gue pengen diskusi juga lebih lanjut sama kalian, terutama kalian nih yang anak-anak skate, gimana POV-nya, terutama kalau kalian ada yang pernah pakai Beast. Silakan kita lanjutkan di kolom komentar, like juga konten ini kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe YouTube kita buat bantu kita menuju 1 juta subscriber. Gue Dimas undur diri, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.